Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada sehat semua kan? Nah, pada hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran matematika kita. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita semua berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mau mengecek dulu ya kehadiran kalian semua pada hari ini. Yang pertama, Iqbal Nasrullah, apakah hadir? Nah, sudah selesai ya. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, Bapak mau memastikan bahwa kalian semua bisa kondusif ya dalam mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Semuanya pada sehat kan? Pada tidak ada kegiatan lain kan? Tidak ada kesibukan lain dan dapat fokus kan dalam pembelajaran kita pada hari ini? Ya, baik. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak masuki saja pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya, para siswa masih ingat kan dengan pembelajaran kita yang sebelumnya, yaitu tentang peluang? Nah, pembelajaran materi kita pada hari ini itu ada hubungannya juga dengan peluang. Nah, em, dalam Bapak akan menjelaskan pada kalian contoh sebuah permasalahan yang terkait dengan pembelajar materi peluang yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalian melempar sebuah dadu dan berapa peluang kemunculan dari salah satu angka yang terdapat dari dadu tersebut. Nah, terus misalnya kalian melempar sebuah koin, nah berapa peluang munculnya salah satu sisi dari koin itu. Nah, dan lain-lain ya. Banyak sekali contoh permasalahannya. Nah, kemudian Bapak akan memberitahu kalian pada pertemuan kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang materi peluang teoritik dan peluang empirik, yang mana ini ada hubungannya dengan pertemuan kita sebelumnya. Nah, contoh-contoh permasalahan yang dapat terjadi pada kehidupan sehari-hari tentang peluang teoritik dan peluang empirik ini, misal kita melempar sebuah dadu yang memiliki 6 sisi dan muncullah salah satu angka. Nah, kemungkinan munculnya salah satu angka tersebut dibandingkan dengan banyaknya jumlah sisi pada dadu. Nah, itulah yang dinamakan dengan peluang teoritik. Nah, selanjutnya peluang empirik. Nah, misal dalam sebuah kotak terdapat bola merah, biru, dan kuning. Nah, kalian mengambil salah satu bola yang terdapat di dalam kotak itu. Dan kalian masukkan lagi. Dan kalian ulangi selama beberapa kali. Nah, frekuensi salah satu bola berwarna yang kalian ambil yang bandingkan dengan banyaknya percobaan yang kalian lakukan. Nah, itulah yang disebut dengan peluang empirik. Nah, selanjutnya dalam tujuan belajar kita pada hari ini, Bapak harapkan setelah pembelajaran kita pada hari ini, kalian semua para murid diharapkan bisa mengetahui apa itu definisi dari peluang teoritik dan peluang empirik, dan juga dapat mendefinisikan permasalahan peluang teoritik dan peluang empirik dan dapat juga menyelesaikannya, ya. Nah, selanjutnya pada pembelajaran kita hari ini, langkah-langkah yang akan kita lakukan pertama adalah Bapak akan membagikan LKPD ya kepada kalian, dan Bapak akan kirimkan ke WA dan kalian lihat ya LKPD-nya. Nah, terus Bapak akan menjelaskan materi yang ada di LKPD itu. Setelah itu Bapak akan membuka sesi tanya jawab. Kalian bisa bertanya kepada Bapak tentang materi-materi yang kalian tidak ketahui. Nah, Bapak akan menjawab. Nah, setelah sesi tanya jawab selesai, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silahkan kerjakan masing-masing tugas yang ada di dalam LKPD secara mandiri ya. Nah, selanjutnya Bapak pada akhirnya Bapak nanti akan memberikan penilaian terhadap kalian,
yaitu dari tugas, keaktifan kalian dan juga kontribusi kalian selama masa pembelajaran ya. Nah, langsung saja boleh dilihat LKPD-nya Bapak sudah kirim di WA. Nah, di sini ya LKPD kita pada hari ini, silahkan para murid baca dulu LKPD ini selama 15 menit. Nah, setelah itu Bapak akan menjelaskan materi kita pada hari ini. Selanjutnya murid-murid silahkan bertanya dan setelah itu kita akan melakukan penugasan ya. Nah, baiklah, sudah 15 menit. Nah, di sini kita masuk saja kegiatan pertama. Nah, pertama perhatikan permasalahan yang ada di bawah ini ya. Ini adalah permasalahan utama yang akan kita bahas berangsuran sejalan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, dalam sebuah kesempatan, Andi hendak ingin pergi ke sebuah pesta dengan mengenakan salah satu dari berbagai kemungkinan setelan baju dan celana yang dimilikinya. Andi memiliki 3 jenis baju berupa kemeja, jaket, dan kaos, serta 2 jenis celana berupa jeans dan polo. Dari ruang sampel di atas, berapa besar kemungkinan Andi akan mengenakan kemeja dan polo jika Andi memilih pakaian secara acak? Nah, selanjutnya, lalu karena iseng, Andi mencoba mengambil sepasang baju dan celana secara acak sebanyak 12 kali dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Ya, jaket dan polo, kemeja dan jeans, kemeja dan polo, kaos dan polo, kaos dan jeans, jaket dan jeans, kemeja dan jeans, jaket dan jeans, kaos dan polo, kemeja dan polo, jaket dan polo, dan kemeja dan jeans. Nah, dari hasil di atas, berapa besar kemungkinan munculnya pilihan terambilnya kemeja dan jeans ya? Permasalahan di atas akan dijawab dengan setelah memasuki sesi pembahasan materi dalam LKPD ini ya. Nah, materi pertama yaitu tentang peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perkiraan kemungkinan kemunculan suatu kejadian pada suatu percobaan dilihat dari banyaknya kemungkinan dari kejadian percobaan tersebut. Nah, misal ya, dari percobaan pelemparan sebuah dadu yang memiliki 6 buah sisi, maka peluang teoritik munculnya salah satu angka dari adalah sebagai berikut ya. NA yaitu adalah titik sampel dan NS itu adalah ruang sampel. Kemungkinan munculnya salah satu angka dibandingkan dengan banyaknya ruang sampel sisi dadu yaitu adalah 1/6, yaitu yang artinya kemungkinan besarnya munculnya salah satu angka dari dadu yang memiliki 6 sisi yaitu 1/6 ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke permasalahan di atas. Berapakah kemungkinan Andi mengambil setelan kemeja dan polo jika Andi memilih pakaian secara acak? Nah, jadi besar kemungkinan Andi mengenakan setelan kemeja dan jeans jika diambil secara acak adalah, pertama kita lihat dulu ruang sampelnya, mana kita mendapatkan ruang sampelnya sebesar 6 ya. Yaitu adalah kemeja dan jeans, kemeja dan polo, jaket dan jeans, jaket dan polo, kaos dan jeans, dan kaos dan polo. Nah, yang mana
ruang sampelnya itu adalah 6 ya, dan titik sampelnya itu adalah kemeja dan jin. Nah, banyaknya kemeja dan jin dari ruang sampel itu adalah 1 ya. Jadi perbandingannya kemungkinan diambilnya kemeja dan jin dan banyaknya kemungkinan setelan yaitu adalah 1/6 ya. Nah, selanjutnya kita masuk lagi ke materi kedua, yaitu peluang empirik. Peluang empirik adalah peluang banyaknya hasil titik sampel yang dapat didapatkan dari banyaknya percobaan yang dilakukan. Misalnya, dari percobaan pelemparan koin sebanyak 3 kali, didapatkan hasil munculnya angka 1 kali dan gambar 2 kali. Maka peluang empirik munculnya angka adalah sebagai berikut, yaitu F adalah frekuensi dari banyaknya titik sampel angka yang muncul dari percobaan itu, yang mana adalah 1 kali, dan banyaknya percobaan yang dilakukan yaitu sebanyak 3 kali. Maka banyaknya kemunculan angka dibandingkan dengan banyaknya pelemparan koin adalah 1/3. Jadi kita kembali lagi ke persoalan di atas tadi. Jadi besarnya peluang dipilihnya kemeja dan polo dari 12 kali pemilihan acak adalah sebagai berikut, di mana variabelnya kita dapatkan yaitu dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dari percobaan pengambilan setelan secara acak tadi, yaitu adalah 6 ya, kemeja dan polo, jaket dan jin, jaket dan polo, kaos dan jin, dan kaos dan polo. Dan frekuensi kemunculannya itu adalah kemeja dan jin, frekuensinya adalah 3 ya, 3 kali kemunculan dari 12 percobaan tadi. Terus kaos dan polo yaitu ada frekuensinya adalah 2 kali kemunculan. Jaket dan jin yaitu 2 kali kemunculan. Jaket dan polo 2 kali kemunculan. Kaos dan jin 2 kali kemunculan. Dan kaos dan polo adalah sekali kemunculan. Jadi banyaknya frekuensi kemeja dan jin yaitu adalah 3, dan banyaknya percobaan pemilihan acak yang dilakukan itu adalah 12. Jadi hasilnya adalah 3/12, yang mana jika kita sederhanakan yaitu jadinya 1/4. Nah, setelah ini, apakah para murid ada yang ingin bertanya tentang materi yang sudah kita bahas ini? Nah, jika tidak, kita langsung saja memasuki ke kegiatan selanjutnya, yaitu tentang latihan soal. Nah, di sini ada latihan pertama, yaitu sebuah gambar spinner dengan 24 bagian yang sama. Pada sebuah acara, seorang tamu memutar panah spinner tersebut. Panah dapat berhenti di mana saja pada setiap bagian spinner tersebut. Spinner tersebut diwarnai 1/8 bagian berwarna biru, 1/24 bagian berwarna ungu, dan setengah bagian berwarna oranye, dan 1/3 bagian berwarna merah. Maka warna yang paling sulit didapat ditunjukkan oleh panah adalah ungu. Nah, berapakah kemungkinan besarnya peluang teoretik dari kemungkinan didapatnya panah di area ungu? Nah, selanjutnya soal kedua. Dari 20 kali pelemparan dadu, diperoleh hasil 4 kali. Muncul mata dadu 1, 3 kali muncul mata dadu 2, dan 2 kali muncul mata dadu 3, 5 kali muncul mata dadu 4, dan 4 kali muncul mata dadu 5, dan 2 kali muncul mata dadu 6. Berikut ini yang merupakan pasangan peluang empirik dan peluang teoretik dari kejadian munculnya mata dadu 3 kali berturut-turut adalah. Nah, silahkan para murid semua menjawab dua soal yang ada di atas tadi secara mandiri ya. Bapak akan memberikan waktu sekitar 15 menit kepada para siswa untuk menjawab soal-soal yang ada di atas tadi. Nah, setelah para murid selesai menjawab soal yang ada di atas tadi, silahkan kumpulkan tugasnya secara di GC ya. Setelah itu, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas
tentang hasil dari latihan-latihan yang kalian kerjakan itu. Nah, penilaiannya di sini ada objektif adalah penilaian yang akan kalian dapat dari tugas yang Bapak berikan tadi, dan penilaian subjektif yaitu tentang perilaku kalian ya, yaitu tentang keaktifan kalian, sikap kalian itu juga akan dinilai secara dalam penilaian subjektif ini. Nah, sampai di sini saja. Materi kita pada hari ini ya. Bapak ulangi lagi sedikit ya, secara singkat, bahwa peluang teoritik itu adalah peluang yang dimana kemungkinan titik sampelnya itu dibandingkan dengan besarnya ruang sampel yang ada. Sedangkan peluang empirik itu merupakan sebuah peluang di mana frekuensi titik sampelnya itu dibandingkan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan untuk dari ruang sampelnya. Nah, Bapak akan memberikan feedback. Apakah para murid ada yang ingin bertanya? Jika tidak, Bapak yang akan bertanya ya. Dalam peluang teoritik, apakah rumus dari peluang teoritik? Ya, benar. Nah, dalam peluang empirik, apa rumusnya? Ya, betul sekali ya. Nah, sampai di sini saja pertemuan kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.